Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atiana Salsabila Putri dari Praktikum Qiraat kelas 3A. Kali ini saya akan membahas materi bab Gharib Al-Quran. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu Gharib Al-Quran. Jadi Gharib Al-Quran itu ilmu yang menjelaskan makna-makna yang ganjil yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab biasanya dan perbincangan sehari-hari. Di dalam Gharib Al-Quran terdapat ayat-ayat sajadah dan sakta. Ayat-ayat sajadah itu ayat Al-Quran yang ketika kita membaca dan mendengarkannya di dalam maupun di luar, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Di dalam Al-Quran yang terdapat di ayat-ayat sajadah itu ada 15 ayat. Salah satu contohnya di Quran surah Al-Alaq ayat 19 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu. Selanjutnya ada sakta. Sakta itu berhenti sejenak tanpa bernapas. Artinya diam sambil menahan suara dengan kadar 2 harakat yang diniatkan untuk melanjutkan kembali suatu bacaan, karena tujuan sakta itu untuk meluruskan arti dari ayat-ayat tersebut. Di dalam Al-Quran terdapat 4 ayat yang dibaca sakta. Yang pertama akan saya contohkan di Quran surah Yasin ayat 52. Di surat Yasin ayat 52 itu kalimat saktanya itu saktanya itu terletak setelah kalimat mimmal qadina. Nah, itu kita tidak boleh berhenti nafasnya, jadi kita tetap melanjutkan bacaan. Karena yang salah itu seperti ini, qalu ya wailana man ba'asana mimmal qadina. Itu kalau kita bacanya pakai nafas. Karena yang benar itu kalau kita baca menggunakan sakta, kita memang diam, tapi nafas kita itu tidak berhenti gitu loh. Jadi contoh yang benarnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana mimma qadina haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu karena ketika kita bacanya tanpa sakta itu akan terjadinya pembauran antara perkataan orang kafir dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, contoh dari surat Qiyamah ayat 27. Di surat Qiyamah 27 juga terdapat sakta di kalimat wakilaman. Itu kita juga tidak boleh berhenti nafas kita. Jadi kita tetap melanjutkan bacaannya. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Wakilaman raq. Seperti itu. Karena jika kita bacanya tanpa sakta itu akan terjadinya perubahan arti yang menjadi pembuat kuah. Contoh yang ketiga di surat Mutaffifin ayat 14. Di surat Mutaffifin ayat 14 itu juga ada sakta di kalimat setelah kalabal. Itu juga nafas kita gak boleh berhenti, jadi kita tetap melanjutkan bacaannya. Itu seperti bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti itu. Karena jika kita bacanya tanpa sakta, artinya itu akan menjadi 2 daratan. Contoh yang terakhir yaitu di surah Al-Kahfi ayat 1. Di surah Al-Kahfi kalimat saktanya itu kan di akhir bacaan ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kalau kita ingin memperoleh pahala sakta, jadi pahala dan membaca Al-Quran yang baik dan benar, itu kita tetap melanjutkan bacaan. Jadi kita boleh berhenti misalnya di kalimat qayyimah. Jadi contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kita berhenti nafasnya di kalimat qayyima. Lalu kita lanjutkan lagi bacaannya. Saya ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Sadaqallahul azim. Itu dia yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak banget kekurangan dan kesalahan dari pembacaan surat yang saya bacakan tadi. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.